Janjinya adalah Tanah Luwu akan dijadikan sebagai daerah istimewa. Karena ia merupakan janji maka harus ditagih. Namun sayangnya janji itu sampai masa kepemimpinan Soekarno lengser digantikan oleh Orde Baru, janji itu tidak pernah ditunaikan sampai sekarang. Karena kita tahu Tanah Luwu menyumbang PAD terbesar untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sayangnya tidak berimbas balik untuk kesejahteraan rakyat Luwu. Pembangunan masih tertinggal. Bahkan ada satu daerah di Tanah Luwu yang masih dikategorikan sebagai daerah termiskin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga sipil sekalian. Perkenalkan, nama saya Mahliga Nurlang. Saya warga sipil biasa yang berasal dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam kesempatan video kali ini, saya merasa ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan, yang barangkali juga merupakan pengalaman pribadi saya menjadi masyarakat biasa yang lahir dan besar di Tanah Luwu. Yang pertama adalah tentang dukungan pembentukan Provinsi Luwu Raya untuk mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah dukungan pemekaran daerah kabupaten yang ingin mekar dari Kabupaten Luwu, yakni calon daerah otonomi baru Kabupaten Luwu Tengah. DOB Luwu Tengah merupakan daerah asal saya yang sedang memperjuangkan pemekaran untuk mekar dari Kabupaten Luwu. Saya ingin disclaimer sedikit bahwa video ini saya buat murni dari pengalaman saya pribadi menjadi masyarakat yang berada di Tanah Luwu yang kemudian merasa resah, merasa memiliki persoalan yang tentu ingin disampaikan melalui video ini. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum tahu tentang Tanah Luwu. Jadi Tanah Luwu itu adalah satu daerah yang berada di dalam administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang di dalamnya Tanah Luwu ini meliputi 4 daerah otonom atau daerah administratif. Masing-masing di antaranya adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan satu kota madya yaitu Kota Palopo. Kabupaten Luwu lah yang kemudian di dalamnya ada satu usulan pemekaran, yaitu usulan DOB Luwu Tengah. Wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya sebenarnya bukanlah isu yang baru. Isu ini adalah isu yang cukup panjang proses perjuangannya. Bahkan ia merupakan hasil janji sejarah yang dilantunkan langsung oleh seorang presiden pertama Republik Indonesia. Kejadiannya pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu seorang Presiden Soekarno yang mengundang langsung perwakilan rakyat Luwu, yakni Raja Luwu pada saat itu dipimpin oleh Andi Cema. Janjinya adalah Tanah Luwu akan dijadikan sebagai daerah istimewa. Sehingga alasan ini menjadi satu alasan historis yang sangat bersejarah, yang mesti terus ditagih. Karena ia merupakan janji maka harus ditagih. Namun sayangnya janji itu sampai masa kepemimpinan Soekarno lengser digantikan oleh Orde Baru, janji itu tidak pernah ditunaikan sampai sekarang. Alasan yang kedua adalah alasan pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Kenapa alasan ini ada? Karena kita tahu Tanah Luwu menyumbang PAD terbesar untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sayangnya tidak berimbas balik untuk kesejahteraan rakyat Luwu. Pembangunan masih tertinggal. Bahkan ada satu daerah di Tanah Luwu yang masih dikategorikan sebagai daerah termiskin, Pak. Kabupaten itu adalah Kabupaten Luwu Utara. Diperdikatkan sebagai peringkat terbaik, tapi dari segi kemiskinan. Yang alasan yang ketiga adalah geografis dan jarak yang begitu jauh. Kita tahu bahwa Tanah Luwu adalah satu daerah yang berada di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Akses untuk menuju pusat provinsi kita butuh kurang lebih 8-10 jam untuk sampai di pusat kota Makassar. Alasan-alasan inilah yang kemudian terakumulasi menjadi satu dorongan untuk ingin mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya, ada satu wacana pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah adalah wacana yang cukup lama proses perjuangannya, bahkan terjadi gerakan besar pada tahun 2013. Saat itu saya melihat ada gerakan yang begitu besar yang terbangun oleh aktivis pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat. Seluruh masyarakat terakumulasi menjadi satu gerakan yang besar. Untuk apa? Untuk mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang ingin mekar dari Kabupaten Luwu. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum tahu, Kabupaten Luwu itu adalah kabupaten yang berada di dalam Tanah Luwu yang memiliki geografis atau batas wilayah yang cukup luas. Sayangnya di dalam Kabupaten Luwu ada
satu kota yang membatasi antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Wilayah bagian selatan Kabupaten Luwu adalah pusat pelayanan publik atau kota kabupaten. Di bagian utara merupakan daerah yang ingin mekar. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Alasannya adalah soal aksesibilitas dan pelayanan publik serta pemerataan infrastruktur. Semua tahu bahwa sejak Kabupaten Luwu menjadi daerah administratif, bagian utara selalu menjadi tertinggal. Saya merasakan betul menjadi masyarakat Kabupaten Luwu bagian utara. Ketika kita mencoba mengurus urusan administratif, kita harus menempuh perjalanan dan bahkan melewati satu kota, Pak. Bayangkan kita harus melewati satu kota untuk mengurus urusan administrasi. Yang kedua adalah soal pemerataan infrastruktur. Dan bagi saya adalah ini menjadi satu yang penting untuk suatu daerah. Kenapa penting? Ya, ini soal pelayanan terhadap masyarakat. Ini untuk kenyamanan masyarakat. Ini soal kualitas pembangunan yang akan diberikan ke masyarakat. Namun ketika itu tertinggal, yang apa yang kita harapkan? Makanya ya saya mendorong dan mendukung pemekaran ini. Sebagai penutup, tentu kita berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat mendengarkan dan mengindahkan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat Luwu. Selanjutnya kita tentu berharap kepada seluruh elit-elit politik yang ada di Tanah Luwu untuk dapat bersatu dalam satu gerakan kolektif sehingga tidak ada perpecahan di antara elit politik yang ada di Tanah Luwu. Ketika perpecahan ini ada, maka yakin dan percaya Luwu Raya itu akan menjadi angan-angan belaka. Serta kepada seluruh akademisi, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh mahasiswa yang ada di Tanah Luwu, kiranya dapat berkumpul dan mewujudkan satu gerakan yang besar sehingga aspirasi ini benar-benar dilirik oleh pemerintah pusat bahwa ini adalah keinginan seluruh rakyat Luwu untuk ingin mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun kita tahu bahwa sampai saat sekarang ini di Indonesia terdapat kurang lebih 341 calon DOB yang terkendala karena pemberlakuan moratorium atau pembatasan pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat yang berlaku sejak tahun 2014. Kemudian kita melihat bahwa ternyata pada akhirnya usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya masih terkendala pada wilayah tataran administratif. Persyaratan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur tentang daerah otonomi baru, maka dibutuhkan kurang lebih 5 daerah administratif yang mesti mengakumulasi diri menjadi satu yang ingin mekar menjadi satu provinsi. Sayangnya di Tanah Luwu barulah memiliki 4 daerah administratif, sehingga kita mendorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Luwu Tengah, dan selanjutnya akan menjadi satu persyaratan untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.